Disiarkan dari kawasan Pondok Pesantren Mambau Solihin, Jalan Kiai Haji Syafi'i, nomor 7, Suci, Manyar, Gresik. Inilah Madu Yaman Mambau Solihin FM, menggelegar di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar MyBest FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam dialog literasi bersama saya Ustadz Rizal Mubid, yang selama kurang lebih 45 menit ke depan menemani di ruang dengar Anda semuanya, tentunya di 107,7 MyBest FM untuk yang mendengarkan via radio, ada juga yang menyaksikan via live streaming di FB MBS FM tentunya. Selamat siang semuanya, dan pada kesempatan hari ini 4 April 2019, yang mana dalam kesempatan di siang yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah kajian literasi tentang membaca di sekolah dan di rumah. Kira-kira apa saja yang nanti kita akan sampaikan dan disampaikan oleh Ustadz Rizal Mubid tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat, ya. sehat. Mudah-mudahan para pendengar juga diberi kesehatan juga oleh Allah SWT agar supaya bisa melaksanakan tugas-tugas dan juga aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik. Untuk kesempatan berikutnya saya langsung serahkan kepada Bapak narasumber kita. Oke, Bapak Rizal Mubid. Ya. Tafadhal. Ya, langsung ya. Ya. Saya mulai ini setelah 2 minggu kita libur, Pak ya. Ya. Ya, perbaikan. Perbaikan, baik. Perbaikan. Alhamdulillah sudah mulai normal pada hari ini. Oh, di cuaca yang cukup panas yang hari ini di Gresik ya. Ya. Ini perlu pemirsa ketahui, ini Gresik ini cukup panas suasananya karena banyak pabrik ya. Ya, sehingga ya bagi orang yang tinggal di Gresik, kalau punya ruangan ini perlu ruangan yang berkipas angin atau ber-AC. Itu Pak ya. Iya betul banget. Nah ini karena kita ini berkaitan dengan ruangan Pak kita, yang kita bahas. Ada salah seorang pegiat literasi itu mengatakan, sebuah ruangan tanpa buku itu ibarat jiwa tanpa raga tanpa jiwa. Ruangan tanpa buku seperti raga tanpa jiwa. Nah, ini raga tanpa jiwa. Makanya ya, di studio kita kali ini banyak sekali bukunya. Ya, ini kita kasih buku banyak. Kebetulan Pak saya bawa beberapa judul buku yang alhamdulillah. Baik. Ya bisa dilihat judulnya lah. Karena bagi saya melihat judul buku itu Pak, itu bahkan judul buku saja untuk masyarakat di Indonesia ini saya kira masih perlu tahu, judul dan penulis itu perlu tahu, sehingga di jejaring sosial saya beberapa kali saya mengunggah beberapa judul buku, beberapa cover buku biar tahu judulnya, bahwa di Indonesia itu ada banyak sekali penulis, ada banyak sekali buku yang itu dengan berbagai macam tema yang itu perlu untuk kita baca sesuai dengan minat masing-masing orang. Baik. Karena setiap orang itu pasti punya minat buku yang berbeda dengan tema yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Itu. Ya. Nah, terkait tema kita kali ini sangat mengena sekali kalau kita bahas bersama buku-buku yang ada di ruangan ini. Ya. Ini baik, kita membahas tentang ini yang berkaitan dengan inilah apa? Bagaimana kita menciptakan kebiasaan untuk membaca di rumah khususnya, dan di sekolah kalau kita masih ada waktu nanti ya. Nah, kita mulai dulu bagaimana menciptakan kebiasaan membaca di rumah. Yeah.
Nah, yang pertama kali ini di beberapa negara maju yang saya kira perlu untuk kita contoh ya. Di beberapa negara maju itu masyarakatnya punya yang namanya pojok baca. Mungkin mereka karena sudah praktek selama bertahun-tahun itu merasa bahwa yang namanya pojok baca itu merupakan sesuatu hal yang wajib ada di dalam rumah, yang perlu ada di dalam rumah, yang itu bukan hanya menjadi ruangan untuk membaca, tapi juga menjadi hiasan di dalam rumah. Ini kalau di Indonesia barangkali baru sebatas wacana, tapi ya mudah-mudahan ini orang tua kita khususnya atau generasi yang ya usia 30-an, 40-an ini juga sudah memulai untuk melakukan ini, untuk membuat yang namanya pojok baca atau tempat untuk membaca. Karena apa? Karena kalau kita melihat 20 tahun yang lalu, ini masyarakat kita itu tidak semua orang itu memiliki televisi. Ya, kalau kita ingat 20 tahun yang lalu, berarti tahun 98, apalagi yang 25 tahun yang lalu atau malah 30 tahun yang lalu, ini tidak semua orang memiliki layar televisi, tidak semua orang punya TV. Tapi sekarang dalam kondisi perekonomian apapun, semua orang itu memiliki TV. Semua orang, setiap rumah itu ada TV. Ya bisa dilihat bagaimana kalau kita melihat di jalan itu banyak sekali antena yang muncul di atas genteng itu. Itu menunjukkan antena televisi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita merasa bahwa televisi itu suatu kebutuhan. Nah, 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir bukan hanya televisi. Ada masyarakat memulai merasa bahwa telepon seluler itu merupakan suatu barang yang wajib dimiliki, sehingga setiap orang itu di dalam keluarga, kalau ada 4 keluarga itu paling tidak 2 orang itu punya telepon seluler sendiri. Padahal kalau kita melihat 20 tahun yang lalu itu hanya telepon rumah. Nah, sekarang setiap orang punya telepon seluler. Ini menunjukkan bahwa di dalam pemikiran masyarakat kita itu sebenarnya bisa dibangun suatu budaya membutuhkan. Yang pertama tadi misalnya membutuhkan televisi, bisa memiliki televisi. Kemudian membutuhkan ponsel, semua memiliki ponsel. Nah, kedepannya walaupun ini sesuatu hal yang terlambat tapi tidak masalah, daripada tidak sama sekali, ini kita harus membiasakan untuk memiliki apa itu namanya pojok baca. Pojok baca. Itu. Nah, pojok baca ini kalau di rumah itu bebas, setiap orang bisa meletakkan di mana saja. Yang penting bisa menarik, bisa nyaman untuk dibaca dan enak untuk dipandang gitu. Iya. Yeah. Biasanya ibu-ibu yang punya yang telaten itu, Pak. Istri saya juga di rumah itu menata. Kalau saya sendiri kalau habis baca ya asal ditumpuk gitu saja. Karena nanti juga kan akan dibaca sendiri, kalau dirapikan itu ya nanti susah lagi nyarinya. Nah, itu istri saya lihat suka untuk menata tempat, menata buku di dalam rak. Nah, ini bisa masyarakat Indonesia sekarang yang usia 30 tahun yang sudah punya anak kecil-kecil ini harus mulai sekarang menyediakan rak buku pertama. Karena harga rak itu tidak lebih mahal dari harga ponsel. Ya, tidak lebih mahal dari harga HP. Ya, rak buku yang sederhana bisa dilihat di internet, contoh-contoh rak buku itu bisa memesan atau bisa dengan membeli langsung di toko-toko rak. Saya kemarin soalnya baru beli, Pak. Iya. Baru. Kalau yang dulu kayu ya cukup awet ya kalau kayu. Nah, kemarin saya coba beli yang besi. Nah, itu kalau rak yang saya beli itu kemarin sebenarnya rak yang biasanya dipakai untuk jualan roti. Sari roti atau apa itu biasanya kan ada ya. Atau roti MBSFM itu kalau ada di toko-toko itu kan. Nah, itu kemarin saya coba sama istri saya diskusi. Kalau ini kita beli rak lagi, ini coba kita rak itu, nah warnanya kan putih. Baik. Kalau dibeli itu ya sebenarnya kelihatannya nggak pantas, tapi ternyata setelah dipasangi buku itu indah juga, ternyata bagus juga. Bisa jadi itulah hiasan di rumah. Juga
enak karena nyaman, bagus, sehingga keinginan untuk membaca itu ada. Nah, ini kenapa kok kita perlu yang namanya rak buku ya? Karena rak buku ini nantinya selain orang tua itu juga nanti anaknya. Mulai kalau sudah punya rak buku misalnya ya harganya di bawah 500 lah Pak. Enggak sampai 500.000. Malah 500.000 dapat 2 malah mungkin. Jadi istilahnya rak tersebut untuk memancing kita supaya lebih membuka-buka buku. Lebih membongkar-bongkar buku, dan kalau kita raknya katakanlah agak tersembunyi mungkin enggan untuk ngambil bukunya gitu ya. Ya walaupun sehari 5 menit, ya 10 menit itu ya untuk memulai nggak masalah. Baik. Nah, ini menarik sekali tentunya karena indikasi keluarga maju adalah terdapat rak buku katakanlah. Itulah. Indikasi negara maju maka rakyatnya gemar membaca buku pula. Baik. Ya, para pendengar tentunya ini kita disuguhkan kajian menarik mengenai membaca ya. Siapa sih yang nggak kenal membaca? Tentunya kita sudah dari kecil dituntut untuk membaca. Nah, terkadang permasalahannya kita ini enggan untuk membuka buku tersebut. Apa karena daya tarik kita kurang atau bagaimana? Mungkin ini Pak Rizal bisa lebih menjelaskan bagaimana ketika anak kita yang berada di sekolah maupun yang di rumah itu agar tidak terindikasi game online katakanlah. Iya. Bagaimana caranya untuk mereka beralih gemar membaca buku? Kita kira-kira ada kiat khusus apakah ini? Harus dimulai sejak dini sebenarnya Pak. Sejak kecil itu orang tua ya dimulai dari orang tua dulu yang pasti orang tua. Nah, sarana kan harus disiapkan seperti tadi rak buku, kemudian harus ada buku-bukunya disiapkan. Kalau sudah ada buku-bukunya kan enak nanti. Nah, bukunya tinggal menyesuaikan saja. Kalau orang tuanya suka buku politik ya monggo saja dikasih politik. Nah, kalau ingin ke anak-anak ini ada yang namanya bookboard Pak, buku yang kayak karton, bahannya karton yang isinya gambar-gambar. Itu saya ada sebenarnya gambar-gambar buku-buku, contoh-contoh buku untuk anak-anak itu. Nah, kalau anak misalnya usia 3 tahun, 4 tahun yang belum bisa membaca, ini orang tuanya perlu untuk membacakan cerita-cerita itu sampai usia baca lah mungkin 6 atau 7 tahun kalau sudah bisa baca. Nah, kita karena sudah punya koleksi buku anak yang ada banyak gambarnya, itu nanti bisa dibaca sendiri kalau punya kegemaran. Jangan buku yang berat-berat dulu, yang namanya juga memancing. Itu. Nah, kemudian ini sangat penting ya Pak ya, karena membiasakan ini anak untuk membaca, selain juga perlu kebiasaan dari orang tua, ini butuh waktu yang cukup lama karena kebiasaan anak, kemudian lingkungan, kemudian ketika sekolah itu bisa menjadi salah satu pemicu. Kalau misalnya di sekolah itu anak itu sudah terbiasa membaca buku, nanti pas ketemu dengan temannya itu mungkin yang dibahas adalah buku Pak. Gitu ya. Aku tadi malam itu loh baca buku cerita Nabi Isa. Nabi Isa itu waktu kecilnya begini, tidak punya bapak tapi bisa lahir. Nah, buku-buku seperti itu kan ada. Kalau misalnya sudah terbiasa untuk berbagi informasi tentang buku karena di rumah itu orang tuanya itu baca buku, orang tuanya membacakan anaknya buku, nanti bisa itu anak kecil itu bisa disuruh gini. Nanti yang tadi malam Bapak ceritakan ke kamu itu nanti ceritakan ke temanmu ya. Nah, itu bisa Pak. Anak kecil itu pasti oh iya suka dia. Suka bercerita seperti itu. Nanti di sekolah akan bercerita. Nah, ini bisa memicu temannya yang lain kok enak ya diceritani. Kok orang tua aku nggak menceritakan gitu. Nah, untuk sekarang entah mulai tahun berapa ya ini belum ada riset. Kalau anak itu kalau ketemu sama satu teman dengan yang teman yang lain itu game online yang dibahas. Iya. Kalau dulu mungkin kita kartun ya. Aku kemarin nonton Dragon Ball, aku nonton Doraemon kalau kita waktu masih kecil dulu ya. Sekarang yang ditanyakan berapa poin yang kamu dapat gitu. Poin apa itu Pak? Saya nggak paham game. Ya poin game itu saya malah nggak. Gitu ya. Iya, saya baru tahu kemarin iseng-iseng. Nongkrong di depan rumah tiba-tiba datang lah anak-anak kecil lewat begitu saja yang ditanyakan bahasa-bahasa yang tidak saya pahami.
Jadi poin game itu apa, terus belinya di mana gitu ya. Jadi pembahasannya kok saya gak nyambung ya, apa yang mereka bahasakan ini. Ya ini mungkin sebuah zaman baru di perkembangan media kita saat ini. Baik. Dan kan asik Pak ya kalau misalnya anak itu saling diskusi tentang buku. Ini ada Pak, ada komentar dari pembaca namanya Devanka Tampu Bolon. Wah, ini teman Facebook saya ini kan. Silahkan disampaikan nih Pak Rizal. Saya ini ada komentar, mau bikin pojok baca pun kalau isi rak bukunya cuma majalah percuma dong, dan rata-rata media sekarang beritanya kurang atau tidak akurat. Nah, rak buku kan masa ya hanya diisi majalah kan tidak ya. Mas apa Pak ini? Mas Devanka ya? Kan nggak mungkin kalau hanya rak buku itu hanya diisi majalah. Rak buku ini tujuannya nantinya kan ada di dalam rumah-rumah itu. Di dalam setiap rumah ada, sehingga bebas terserah kita mau mengisi apa. Bukunya itu tidak ditentukan oleh orang lain, wong yang punya kita, rak kita sendiri, bukunya ya kita sendiri gitu. Atau mungkin yang dimaksud Mas penanya ini di pojok baca yang lain mungkin Pak. Oh, di ruang baca yang lain. Iya, barangkali seperti itu Pak Rizal. Iya. Ini tadi kita yang bahas ini Pak ya, pojok baca yang kita bikin di rumah, bukan yang di luar. Kalau yang di luar ya itu tergantung kebijakan instansi masing-masing. Ada rumah sakit, ada tempat-tempat umum ya, tempat untuk menunggu itu kan tergantung kebijakan masing-masing. Walaupun kemarin saya pernah melihat itu orang kantoran dari mana gitu, waktu saya belanja buku belanja di toko buku di tempat saya itu, saya bareng dengan pegawai kantoran itu lagi belanja buku entah berapa juta gitu. Ketika borong banyak, ketika ditanya untuk apa, ternyata untuk pojok baca yang ada di kantornya. Nah, ini kan tergantung pada kebijakan instansi yang ada. Kalau misalnya itu yang punya instansi, misalnya rumah sakit itu memang punya kebiasaan untuk membaca, kantor itu ada salah satu orang yang punya kebiasaan untuk membaca, ya saya kira ya buku yang disediakan ya bukan hanya majalah, tentu buku-buku yang lain pun ada. Ini kalau kasusnya di luar rumah ya. Nah, kalau di rumah kan terserah kita. Atau kalau kita mau kalau kita mau menyumbangkan buku di rak baca di luar ya juga boleh-boleh saja. Saya pernah seperti itu, tapi ya majalah. Saya pergi ke rumah sakit, pergi kemana gitu, kalau ada rak bacanya, ada pojok bacanya, saya taruh majalah di situ ya untuk bacaan tamu-tamu yang datang. Itu. Iya. Mengenai pojok baca ini sendiri Pak Rizal, ada beberapa teman Facebook saya, saya juga lupa namanya, seringkali mengupload tentang pojok baca buku yang dia rilis, diantaranya di Banyuwangi, dan ini ada teman satu kelas saya juga yang kebetulan kemarin tanya-tanya soal bagaimana caranya membuat pojok baca buku pribadi di desanya. Jadi dia sempat menawarkan dan mencari donatur buku katanya seperti itu. Kemudian kita nanti akan sampaikan dan kita cari siapa yang bisa dihubungi mengenai ini. Nampaknya cari donatur buku. Iya. Barangkali ada rujukan dari jenengan? Ya, kalau donatur buku, kalau membuat taman baca ya Pak ya, bukan pojok baca ya, taman baca masyarakat, TBM, ini klik aja di Google TBM Kemdikbud, Taman Baca Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu salah satu gerakan literasi nasional KLN yang mencoba untuk bagaimana menumbuhkan minat baca di masyarakat dengan memberikan bantuan di Taman Baca Masyarakat. Ini oleh pemerintah yang pengiriman bukunya gratis Pak. Ya, para pemirsa, ini pengiriman bukunya gratis setiap tanggal 17. Kalau misal kita butuh buku apa, itu bisa diklik di situ-situ. Dengan syarat Taman Baca Masyarakat tersebut sudah terdaftar di Kemdikbud. Nah, ini saya sendiri punya Pak, sudah mendaftarkan, bisa diklik gitu. Nanti setelah daftar itu datanya akan dimasukkan ke pos. Nanti kalau kita dapat kiriman, saya 2 kali apa 3 kali ya mendapat kiriman buku itu 1 kardus, lumayan banyak. Waktu saya nggak tahu tuh tiba-tiba dapat kiriman, ternyata dapat kiriman dari donatur
pemilik buku, ya buku-buku bekas gitu. Saya lihat dari komunitas sih yang kirim buku itu ke saya, yang pengirimannya gratis lewat Bergerak, Literasi Bergerak pada setiap tanggal 17 setiap bulan sekali. Saya kemarin juga kirim juga pernah, dikirimi juga pernah. Saya ngirim ke ini pondok cabang kita Mbak Solihin mana itu? Blitar. Bukan, yang Maluku. Oh, yang Masoi. Maluku. Iya. Masoi. Saya kirim juga buku-buku ke sana. Ya semampu saya kirimi. Itu juga pengirimannya gratis tanggal 17. Nah, itu tadi ya untuk referensi buat taman baca masyarakat. Nah, kita kembali lagi ke topik, Pak ya. Iya, Pak. Kita kembali ke pojok baca yang ada di dalam rumah. Nah, ini bebas sebenarnya. Kalau kita melihat di kalau pernah nonton film barat itu biasanya ya kalau settingnya di dalam rumah itu kita lihat ya memang ada tempat-tempat untuk membaca sendiri yang didesain dengan begitu asiknya, sesuai dengan kebutuhan. Bukunya juga isinya juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan ini perlu ditanamkan di dalam masyarakat kita ya. Ini yang saya sampaikan ini boleh dianggap sebagai sebuah wacana. Ya memang wacana saja. Kalau mau dipraktekkan juga monggo, tapi akan sangat baik sekali kalau mau mempraktekkan. Ini istilahnya langkah-langkahnya. Yang pertama itu tadi, walaupun belum punya buku, siapkan raknya dulu. Baik. Nah, kemudian baru mengisi ya, mungkin 1 bulan diisi 1 judul buku dulu yang harganya tergantung dengan kemampuan masing-masing ya. Kalau misalnya cari buku anak ya buat anak itu macam-macam. Nah, itu nanti akan memulai kebiasaan sendiri. Kalau belum susah membiasakan ya harus memaksa memang. Ya, atau mungkin yang dulu pernah punya buku kemudian sudah dikardusi, sudah dikemas kardus, bisa dibongkar lagi ya. Iya. Dengan menyiapkan rak-rak buku yang ya sederhana atau mungkin langsung dibikin menarik gitu Pak Rizal ya, agar termotivasi untuk membacanya. Masa buku dipajang saja katakan begitu seperti masa itu. Hanya dimasukkan ke dalam kardus saja. Iya. Lama-lama dipertimbangkan itu Pak, alias dikilokan. Dikilokan. Iya. Ya, baik, menarik sekali nih para pendengar. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini memotivasi kita semuanya, terutama yang ada di studio ini, saya sendiri. Ya, baik Pak Rizal, mengenai pojok baca. Nah, sepertinya sering kita dengar juga ya di media-media, khususnya di media sosial yang kita geluti ini, mulai banyak sekali media baca yang digagas oleh pemuda-pemuda kita, mulai dari Karang Taruna itu sepertinya sudah mulai ada pojok baca di desa atau taman baca ya. Iya, taman baca. Di sekitar kita nampaknya sudah banyak. Nah, tinggal kita mungkin memperbanyak lagi ya dengan memotivasi pemuda-pemuda kita yang mungkin selama ini di Karang Taruna maupun di pergerakan pemuda-pemuda remaja masjid juga. Itu nanti tidak salah juga kalau memang di pojok masjid ternyata ada pojok baca juga gitu ya. Ya perlu di masjid itu juga. Sangat barangkali kalau menurut saya wajib ya Pak. Wajib harus ada itu. Bukan isinya ya nanti ya bukan hanya Al-Quran saja, tapi ada buku-buku ya seputar sesuai dengan kebutuhan lah. Kalau butuhnya fikih ya buku fikih, butuhnya itu ya apa. Kalau saya saya kebetulan di rumah ngajar TPQ Pak, di situ ada lemari untuk menyimpan Al-Quran. Nah, saya kasih itu beberapa buku sejarah Islam, buku apa saya kasih di situ. Saya donasikan di perpustakaan di rak itu. Ya, saya lihat kalau ada anak ngaji ya ada 1-2 yang nyantol lah, yang coba baca-baca ya walaupun covernya dan halaman belakangnya saya kira itu sudah suatu kemajuan. Membaca cover dan membaca halaman belakang buku itu bagi saya kemajuan untuk masyarakat Indonesia ini. Apalagi lihat gambar-gambar yang di dalam. Ada komiknya, kebetulan komik bersejarah yang dikemas dalam bentuk komik. Jadi ya cukup menarik untuk anak-anak. Iya, mungkin ini perkembangan zaman juga nih Pak Rizal ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kalau zaman sekarang kalau nggak ada free wifi mungkin sepi katakanlah, seperti di pos ronda, di warung-warung, di masjid juga sudah ada free wifi-nya. Nah ini alangkah indahnya selain free wifi juga ada bukunya, barangkali sesekali wifi-nya dimatikan katanya. Kemudian diarahkan untuk membaca buku mungkin. Nah setelah itu dinyalakan lagi atau ya mungkin ada siasat-siasat lain selain menyediakan free wifi agar tidak
ya dipakai game online masa gitu. Iya, Ya kembali lagi ke game lagi nih. Iya. Mungkin apa kiat-kiat apa lagi nih Pak Rizal Ya. selain di sekolah? Kalau di sekolah seorang guru menuntut anaknya untuk membaca dan ketika di rumah barangkali kalau nggak ada yang nyuruh itu yang enggan untuk membaca Iya. juga. Ada kiat-kiat apa lagi yang sekiranya orang ataupun anak itu mau membaca dengan cara lain katakanlah yang lebih menarik mungkin. Ya bukunya harus variatif lah. Masa di perpustakaan sekolah kok isinya hanya buku paket, buku Iya. pelajaran saja itu kan ya siapa yang mau datang gitu. Iya. Kalau hanya bukunya pelajaran ini itu ya saya kira kalau dikasih novel juga nggak masalah kok sekolahan itu. Itu untuk memancing. Masalahnya kalau tidak baca novel nggak baca sama sekali, itu kan untuk memancing gitu ya di sekolahan. Sekolahan itu kan lembaga pendidikan. Iya. Itu persoalannya ya dari gurunya juga harus memulai untuk membaca buku itu gitu. Nah, perpustakaan sekolah saya yang saya tahu ya memang bukunya ya kurang variatif. Kebanyakan buku-buku referensi, buku-buku pelajaran. Itu ya mungkin salah satu alasan kenapa kok perpustakaan itu pengunjungnya ya anak-anak itu saja gitu. Pasti dia lagi kalau ke perpustakaan itu. Iya. Nah, ini kalau di sekolahan, Pak. Nah, tadi saya ingat di masjid. Remaja masjid itu kan punya ada itunya lah, ikatannya ya, ada Iya. organisasinya. Nah, ini salah satu program kerjanya. Ini teman-teman para pemirsa yang menjadi aktivis masjid, remaja masjid. Program kerjanya itu bolehlah mengadakan Maulid Nabi bagus, mengadakan peringatan Isra Mi'raj bagus, mengadakan ziarah bagus. Tapi untuk kedepannya dimasukkan itu pengadaan pojok baca di masjid. Iya. Nah, itu nanti dianggarkan pembelanjaan buku setiap bulan berapa, pembelanjaan buku setiap bulan boleh, setiap tahun boleh, dan yang bagus ya paling tidak setiap bulan lah boleh. Iya. Gitu. Nah, ini untuk anak-anak remaja masjid. Nah, ini Pak, mahasiswa kita ini ya pemirsa ya, ini saya kebetulan juga ngajar di kampus Inkafa, Institut Keislaman Abdul Fakih. Ini kan ada mahasiswa yang bukan hanya yang nyantri di pondok pesantren Mambok Solihin, Pak ya. Ada yang mahasiswa kan boleh kan Inkafa dari luar ya. Iya, ada Nah, sekitar. itu ada mahasiswa Inkafa itu yang kemarin saya dikirimi fotonya dan saya senang sekali. Dia membuka warung kopi yang salah satu ruangannya itu didesain untuk pojok baca. Itu saya dikirimi, Pak. Wah, ini Belum menarik jadi. ini. Belum jadi. Ada ya? ruang baca, pojok baca yang itu tempatnya itu sangat sepertinya sudah layak untuk dijadikan tempat untuk diskusi. Ini saya lihat di kota-kota besar mungkin sudah banyak tempat-tempat seperti itu ya. Iya. Di Jogja, di Jakarta ada semacam warung yang itu ada pojok bacanya. Nah, ini di Gresik ini masih belum banyak walaupun sudah mungkin ada yang mau memulai para aktivis teman-teman yang pegiat literasi. Nah, ini ada warung kopi yang mencoba membuat itu sehingga nanti mahasiswa kalau ngopi itu juga mereka ya sambil Ada baca-baca rujukannya. buku. Iya. Jadi bukunya dia itu yang dikoleksi di rumah itu dibawa di warungnya untuk dibaca-baca dengan teman-temannya juga dibuat untuk diskusi. Iya, menarik sekali. Ya, itu saya sampaikan juga perlu itu nanti 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali untuk membuat semacam diskusi publik yang bisa mengundang siapa gitu kan, Iya. tokoh atau dosen siapa kan bisa itu diajak diskusi. Saya kira para ilmuwan intelektual akademisi yang punya ilmu yang banyak itu mau saja kok diajak untuk berbagi ilmunya di kafe. Masa kok hanya di ruang kelas saja, kan juga perlu untuk berbagi ilmunya di tempat-tempat lain yang itu tempatnya anak-anak muda untuk nongkrong ya biar ada lebih bermanfaat lagi, bisa dipakai untuk berdiskusi. Ini inovasi juga ini Pak Ya, Rizal ya tentunya. salah satu inovasi. Selain kalau di kafe yang dibahas adalah passwordnya apa, ini paling tidak bertanya ini bukunya siapa, Ya, terus isinya bagaimana. Ada buku baru nggak? Iya, ini update ilmu bukan hanya di perpustakaan melainkan di kafe sekarang sudah ada yang biasanya di memulai. kafe update-nya update status, update history apa. Itu penting. Ya penting sekali dan sebuah inovasi mungkin
bagi yang punya kafe-kafe di sekitar Gresik khususnya yang mendengarkan siaran ini atau menyaksikan, bisa diselipkan di sana ada rak buku kecil kalau biasanya kafe yang dipajang itu kalau nggak gelas yang unik, botol yang unik atau benda-benda kuno yang unik, kali ini buku. Ya, lebih unik lagi. Insya Allah rame kok, nggak akan kehilangan pelanggannya Pak. Insya Allah ya, karena kebanyakan strata keilmuan atau pelajar yang ada di Gresik sendiri sudah banyak sekali yang sarjana yang gemar ngopi juga, yang diskusinya membawa laptop, yang ngopinya ke kafenya pun bawa laptop untuk mengerjakan satu pekerjaan ataupun hanya sekedar berbagi informasi, mungkin seperti itu Pak Rizal. Ya. Karena kalau bukan dari kita-kita ini siapa lagi yang mau meningkatkan minat baca masyarakat di Indonesia? Tadi kan di rumah sudah salah satunya dengan menyediakan rak buku, kemudian berusaha untuk bagaimana 1 bulan itu menambah koleksi buku. Orang ini ya Pak, toko buku itu saja. Kalau kita ke toko buku, kalau tidak ada buku baru itu kan bosan juga. Salah satu hal yang membuat kita ingin datang ke toko buku itu kan karena kita ingin tahu ada buku baru apa gitu. Ada apa lagi gitu. Ada buku baru apa ya? Apalagi kalau di dalam rumah gitu. Pasti asik juga gitu. Itu tamu-tamu juga pasti. Saya kalau punya tamu itu ya salah satu yang dilihat itu biasanya ya rak buku saya. Wah, bukunya banyak dilihat-lihat, buku ini. Kadang pinjam ya pinjam nggak balik. Ikhlaskan. Ya baliklah kembali walaupun lama, kadang sampai bertahun-tahun. Mohon maaf yang merasa pinjam buku saya dan belum dikembalikannya. Mungkin belum khatam Pak Rizal. Saking tebalnya buku. Terlalu sibuk orangnya. Iya. Menarik sekali nih para pendengar ya. Di samping berkembangnya zaman, tentunya kita tidak serta-merta melupakan jasa buku gitu ya, karena sampai kapanpun buku ini tidak seperti halnya HP yang walaupun itu Pak sudah bisa baca itu secara media lewat HP digital buku digital. Ya, setidaknya kita tidak terlena lah dengan perkembangan zaman. Di sana ada HP, di sana ada hal-hal kecil yang dulunya televisi itu kalau nggak di rumah pakai anten itu nggak bisa, sekarang di HP semuanya tersedia, TV online dan semuanya sudah bisa kita masukkan saku gitu ya Pak Rizal. Ini merupakan sebuah hal yang berat mungkin ya untuk menghidupkan minat baca, tapi kita harus lakukan karena membaca adalah sebuah sumber ilmu yang mungkin tidak kita dapatkan di media sosial yang sebagaimana mudah untuk diputar balikkan faktanya, katakanlah seperti itu. Kalau di buku kan permanen, kalau karangannya ini mesti begini. Kalau sudah di media sosial bisa jadi cuplikan buku tersebut jadi salah arti karena hanya sebagian saja yang ditampilkan. Ya, menarik sekali Pak Rizal. Ini Pak, bahkan ini tadi kita menyinggung buku digital ya. Iya. Bill Gates itu yang punya Microsoft itu salah satu orang terkaya di dunia karena Microsoftnya itu. Itu salah satu kebiasaan Bill Gates itu ternyata membaca, dan dia bilang salah satu kunci sukses orang di masa depan itu adalah dengan membaca. Ini sesuai dengan makalah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Nah, Bill Gates itu ngomong seperti itu, kuncinya membaca, dan ternyata Bill Gates ngomong kalau dia tidak membaca buku yang digital. Penuh Microsoft, yang punya Microsoft itu dia bilang saya tidak membaca buku digital, dia lebih suka dengan membaca buku cetak dengan berbagai alasan lah. Yang pasti ini bisa dicontoh gitu, bahwa dengan membaca ya tetap membuat orang itu menjadi bertambah ilmu dan bertambah kreatif. Gitu. Ya, asal jangan ketika kita membaca suatu buku kan. Kalau buku kalau kita lihat pengarangnya si A katakanlah si A, si B dan seterusnya yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, kita aman-aman saja. Tapi ketika kita sudah di media sosial, sudah di blogspot atau yang lain, di sana terkadang asal nyeplos saja, mohon maaf ini, asal bunyi, asal tulis, kemudian isinya caci maki. Nah, ini yang perlu kita saring juga ini sebelum kita sharing. Tapi terkadang ya namanya juga orang banyak orang ya. Saking banyaknya orang, dan ada di sana ada orang yang mampu memfilter, ada yang sudah kalau ini sesuai dengan kehendaknya di share aja, padahal itu ya
ya hoax. Ya. Kalau kita lihat buku kan jarang buku ini hoax enggak ada. Kalau buku ada kelemahan biasanya dikritik. Ya. Tahu dikritik tahu. Karena buku itu kan sesuatu yang ilmiah, biasanya sesuatu yang ilmiah itu teorinya kalau salah ya biasanya direvisi, ada revisi lah kalau buku itu ada salahnya. Iya. Itu. Ini ada ini Pak, ada masukan dari Masya Allah dari putrinya Gusmus ini. Mbak Ina Suroya di Facebook saya. Oke, bisa terima disampaikan. kasih Mbak. Terima kasih Mbak Inas atas masukannya. Backgroundnya terlalu rame Mas. Ini saya sampaikan ini mumpung ada operatornya di sini. Baik, terima kasih Mbak atas Inas. masukannya ya Mbak Inas. Salam kenal juga dari saya. Memang ya diakui rame, sangat rame. Iya, sangat rame. Ya. Iya. Memang mau berusaha untuk mengganti lah ya. Iya, karena proses. Ini jadi ceritanya kita ini radio yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi radio yang biasanya bisa didengar dengan diputar. Kemudian cari sinyalnya. Nah, kali ini kita mencoba online dengan videonya sekalian. Ternyata terima kasih. Rame juga online-nya ya. Iya, makanya kita juga ya berusaha menerima masukan ya. Baik, terima kasih banyak atas masukannya. Ada lagi Pak Rizal? Barangkali apa masukan ini sudah ya. Sudah, untuk baca bukunya ya. Kembali ke topik kita. Ya, silakan. Sudah di rumah, kemudian di sekolah. Sekolah itu pojok bacanya itu nggak harus berada di dalam perpustakaan. Di kampus kita Pak ya, itu teman-teman BEM itu alhamdulillah mereka punya inisiatif untuk membuat beberapa rak yang dibuat dari karton atau kardus mungkin saya lihat itu, tapi kreativitas anak-anak lah intinya itu ditaruh di beberapa tempat tunggu atau tempat duduk yang berada di luar ruangan kelas. Sehingga kalau ada anak-anak yang duduk di situ itu bisa membaca buku atau majalah yang ada di sana atau koran yang ada di situ. Nah, ini memang perlu ada ya semacam petugas khusus lah. Kalau di sekolah mungkin ini bisa digerakkan oleh teman-teman OSIS membuat jadwal untuk berangkat pagi. Kalau dulu piket pagi itu kan untuk menyapu kelas Pak ya. Nah ini perlulah sekarang ada piket pagi itu nanti menyiapkan buku-buku, menaruh buku atau majalah atau koran di pojok baca yang ada di sekolahan, yang itu ditaruh di luar ruangan sehingga selain nanti anak-anak waktu istirahat itu waktu ngerumpi atau apa ya pasti ada 1-2 anak itu nanti menyempatkan waktunya untuk membaca. Nah ini untuk para guru ya, itu saja dikasih tahu anaknya, untuk dikasih inilah bikin, kalau dulu mungkin kalau salah satu program kerja ini bikin taman ya, program kerja OSIS itu bikin taman. Nah, sekarang kasih tambahan lagi program kerjanya itu selain mading taman, nah ini bikin pojok baca, tempat untuk membaca. Dengan kreativitas anak-anak sekarang kan kreatifnya luar biasa, mereka pengen kasih tahu apa mereka akan mencari tahu sendiri di internet. Ini pojok baca buatnya seperti ini. Kasih tahu saja anak-anak sekarang insya Allah akan mengerti dan mereka lebih kreatif kadang-kadang dari apa yang kita pikirkan. Nah itu nanti bisa di banyak titik, di banyak tempat, tinggal nanti lagi-lagi itu buku-bukunya nanti disiapkan. Nah ini perlu bekerja sama juga dengan pustakawan. Buku-buku yang ada di dalam perpustakaan ini ya jangan hanya berada di dalam itu. Pasti saya kira perpustakaan itu di Indonesia nih ya rata-rata perpustakaannya tidak luas. Kalaupun luas ya itu tidak mungkin bisa menampung banyak anak. Misalnya satu kelas saja masuk perpustakaan atau 2 kelas, saya kira tidak akan nyaman itu perpustakaan. Sehingga untuk mensiasati itu buku-buku yang dipasang di rak itu ditaruh itu di pojok-pojok baca yang ada di luar ruangan. Ya walaupun rusak-rusak sedikit, ya namanya baca, saya kira rusaknya nggak akan lah anak-anak sampai menyobek itu, kecuali kalau anak-anak nakal insya Allah nggak akan berani menyobek. Pasti ya rusak, paling covernya agak lecet sedikit itu nggak masalah. Daripada tidak dibaca sama sekali itu lebih baik lecet. Daripada dimakan rayap katanya. Nah buku itu kalau tidak ada tekuannya, nggak ada apanya, berarti pertanda buku itu tidak pernah dibaca. Itu kan sayang sekali. Iya. Nah, biasanya
itu perlu dicarikan tempat yang kira-kira biasanya anak-anak nongkrong di taman atau apa, yang bagaimana caranya agar tidak kehujanan atau apa, bisa kan? Bisa. Sangat bisa sekali. Iya. Nah, ini para pustakawan juga harus punya ide seperti itu, biar buku tidak hanya dibaca di dalam perpustakaan. Ya, ada buku yang memang harus berada di perpustakaan, tapi ada juga buku yang itu bisa dibaca di luar ruangan. Ini kan sangat penting dan saya kira itu bisa menarik minat pembaca dari anak-anak. Betul Pak ya? Kira-kira ya, saran saya itu ya. Ya, ini kalau bukan kita para guru-guru, teman-teman saya ini kan banyak yang seusia kita ya, teman-teman di sosial media ini, di jaring media Facebook ini, dan banyak yang para guru, kepala sekolah juga mungkin ini bisa, saran saya kalau diterima. Ini saya hanya memberikan saran saja. Ya, memang harus terlihat menarik ya perpustakaan agar tidak terkesan membosankan, katakanlah. Kalau bukunya yang biasanya agak nyelempit ya, agak di pojokan, kalau di pojokan biasanya kurang menarik, katakanlah. Tapi ketika buku yang di pojokan tersebut dipindah di yang sedikit terbuka, mungkin lebih enak Asik. Karena yang terkesan mojok itu biasanya jarang yang kesana, katakanlah. Ya karena kurang menarik gitu mungkin Pak Rizal. Saya sendiri kalau suruh masuk perpustakaan itu gak nyaman Pak, serius. Saya lebih suka beli buku sendiri daripada gitu ya. Ke perpustakaan. Itu saya lebih begitu kalau saya masuk perpustakaan itu ya, harus tasnya harus ditaruh, ya kan? Iya. Kemudian harus ngisi pakai kartu ini, kartu itu, aduh. Oke lah untuk keamanan, tapi kan ya bisa disiasati dengan hal yang lain. Pasang gitu. CCTV Pasang barangkali. CCTV juga kan bisa. Iya. Itu. Nah, kalau kita mau melihat ini seputar perpustakaan, bisa dilihat perpustakaan besar di Eropa gitu. Wah, itu sangat bagus dan indah sekali di negara-negara maju. Coba lihat, diklik aja di Google perpustakaan negara maju atau perpustakaan Eropa, perpustakaan Amerika, itu gambarnya sangat-sangat bagus sekali, sangat besar, sangat luas, penataannya sangat rapi, arsitektur interiornya juga sangat bagus sehingga orang itu masuk itu nyaman. Dibikin menarik mungkin Pak ya. Bukan hanya sekedar di dalam sebuah ruangan, kemudian rak ditumpuk-tumpuk itu. Buku tumpuk di sebelah sini, ini buku tentang ini tema ini, bukan hanya sebatas itu. Gitu. Ini ya namanya usaha untuk bagaimana menarik minat baca. Karena kalau tidak, dari generasi kita yang sekarang ini punya kesadaran untuk membaca, sudah melek media, kalau menunggu generasi yang akan datang itu sangat terlambat sekali gitu. Oke lah, biarlah sudah generasi yang sudah yang lebih tua dari kita itu biarlah sudah berlalu. Kita sudah harus memulai start dari sekarang ini. Jangan sampai peringkat Indonesia yang sekarang katanya itu peringkatnya termasuk negara yang dengan minat baca yang rendah, kalau sudah tahu rendah kemudian kita diam saja, tidak ada gerakan sama sekali, ya namanya kan konyol, itu ironis sekali. Sudah dikasih tahu kalau minat baca rendah tapi tidak ada upaya untuk meningkatkan minat baca itu. Iya. Menarik sekali pembahasan kita kali ini, para pendengar dan juga para pemirsa yang bergabung untuk kesempatan siang hari ini. Tanpa terasa kita sudah berapa? 36 menit Mas Pak Rizal. 36 menit juga. kita sudah menemani para pendengar semuanya. Ada 10 menitan lagi ya kira-kira. Kita akan menemani di ruang dengar Anda semuanya ini untuk para pendengar. Dan ini menarik ini Pak Rizal, ketika saya coba searching inovasi pojok baca untuk anak, ini banyak contoh. Anak usia berapa Pak? Ini kecil? Anak kecil ya, usia TK PAUD? TK PAUD dan setaranya. Jadi di pojokan rumah agar anak-anak bisa tertarik untuk membaca, jadi di pojokan rumah dibikin rak sama dibikin stiker-stiker yang bergambar lucu-lucu. Dan bukunya biasanya bukan buku yang kayak punya kita yang kertasnya tipis seperti ini. Bukunya, karena kalau anak usia 4-5 tahun crack mudah sobek. Jadi nah, ini itu tadi disebut bookboard tadi. Bookboard, baik. Di pojokannya selain ada rak buku, di sana juga diselipkan mainan. Jadi mereka sambil bermain juga. Kalau bosan kan yang diambil selain mainan kan buku nantinya. Gambar-gambar biasa. Nah, gambarnya. Jadi di sini raknya juga nggak terlalu tinggi dan
disediakan tempat duduk, kemudian ada meja tulisnya, jadi anak itu lebih leluasa. Dan selain di pojokan rumah, di kamarnya ini ada juga dibuatkan meja kecil, kemudian ditaruh boneka sama rak-rak buku kecil yang sekiranya anak bisa mengambil. Jadi ya dibikin menarik memang ya, karena ya semenarik mungkin. Sebagian orang kalau baca lama-lama itu ya bosan, makanya ini ya, dibikin menarik juga. Mengenalkan Pak ya, ya namanya mengenalkan ya, walaupun sehari mungkin anak itu hanya membaca 5 menit, 10 menit itu paling tidak anak punya kesadaran tentang pentingnya buku. Ya walaupun 5 menit, 10 menit nanti ke depannya saya kira anak-anak itu akan lebih terbiasa lagi untuk mencoba untuk membaca lebih lama karena sudah kenal dengan buku. Dan khususnya pada era-era modern seperti ini ya, kita mencoba menyadarkan para pendengar khususnya terkait membaca, yang mana di Indonesia sendiri belum masuk kategori gemar membaca, katakanlah seperti itu. Mungkin bisa kita awali di generasi adik-adik kita mungkin, atau anak-anak kita yang sudah berkeluarga. Kita bikin sesederhana mungkin untuk bisa membuat pojok baca di rumah masing-masing. Ini himbauan atau gimana Pak? Ya, apa? Dicoba lah Pak. Dicoba. Nanti, Pak Mabuk silakan coba. Saya sudah Pak. Ya. Jadi sebagian kita memang sudah ada yang termotivasi karena siaran kita, mungkin seperti itu, termasuk saya sendiri nih Pak Rizal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang para pendengar yang diam di sana, diam-diam para pemirsa di Facebook juga ini. Diam-diam juga membuat rak buku yang dibikin semenarik mungkin. Ini kan begini Pak orang tua itu kan pengen anaknya sekolah itu kan karena biar anaknya tahu, biar anaknya pinter biasanya kan. Nah, ya kalau punya kesadaran pengen anaknya pinter, ya harus kita sadar juga bahwa anak pinter itu tidak cukup kalau hanya dia belajar di sekolah. Di rumah juga kalau orang tuanya tidak bisa mengajari anaknya secara langsung, ya paling tidak dikasih lah fasilitas itu, dikasih sarana. Beli televisi saja bisa, beli pulsa, beli HP bisa, bahkan beli motor itu aja bisa Pak ya, dikreditkan ya anaknya itu ya, yang sebuah SMA itu ya. Nah, bukan hanya itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, kebutuhan anak sekolah itu bukan hanya kendaraan, bukan hanya televisi, pulsa, bukan. Salah satu kebutuhan anak itu adalah buku bacaan, yang itu harus disediakan di dalam rumah. Baik, ya ini menarik sekali para pendengar. Jadi setidaknya kita sadar bahwa membaca itu perlu, meskipun di zaman yang semodern ini, yang semuanya serba mudah, serba ponsel, katakanlah kita bayar aja pakai ponsel sudah bisa katanya. Kalau membaca ya boleh membaca di ponsel juga, tapi lebih enaknya untuk generasi kedepannya, untuk anak-anak cucu kita tentunya harus kita kenalkan dengan buku. Tetap ini ya, karena nggak mungkin kan kalau kita di sekolah kemudian disuguhi ponsel, tablet, itu kita kan nggak mungkin juga. Tapi malah sekolah kadang melarang kan? Melarang. Nah, karena memang di usia-usia tertentu anak tidak boleh menggunakan media ponsel katanya, karena timbul yang namanya kecanduan. Sampai beberapa waktu yang lalu ada di media sosial atau di berita ini Pak Rizal, jadi ada beberapa anak yang terpaksa harus diinapkan karena kecanduan game online. Harus terpaksa menginap di rumah pemulihan atau apa itu ya. Efek psikologis kayak gitu nggak disadari oleh orang tua ya. Saya kira juga ya masih banyak orang tua yang belum menyadari tentang itu. Baik, di antaranya kalau memang kecanduan game, katakanlah pulsanya habis atau pakai datanya habis, ya kalau si anak tadi nggak sampai emosi. Nah, kalau sudah sampai emosi biasanya seperti ya namanya kecanduan itu kan over semuanya nih Pak Rizal ya. Jadi si anak tadi yang katakanlah sinyal wifi-nya putus, dia sudah banting-banting apa-apa ya. Jadi ada meme sempat lewat di wall FB saya itu ada meme, kalau anak muda baterainya habis diinjak itu HP-nya. Kemudian di bawahnya lagi ada
kedua orang tua yang sudah sepuh, kakek nenek gitu, malah memberikan sebuah ungkapan cinta dengan gambar infus darah. Itu saya mikir, oh iya, anak sekarang kalau baterainya habis saja sudah mau banting-banting HP, atau baterainya drop sudah dibanting tuh HP. Tapi mereka lupa bahwa yang dibutuhkan itu bukan itu. Bahkan ya, pokoknya mendalam, sangat mendalam kalau saya lihat. Renungannya, butuh perenungan ya gambar itu ya. Diungkapkan sulit. Ya. Baik para pendengar, tanpa terasa ini pembahasan kita sudah habis 45 menit sudah berjalan. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di Kamis depan tentunya. Ya, dan sebelum undur diri, mungkin ada kata-kata terakhir dari Bapak narasumber kita. Ya, saya ulangi tadi yang saya kata pembuka tadi. Ruangan tanpa buku, bagai raga tanpa jiwa, gitu. Itu saja pesan dari kami. Mudah-mudahan bisa dijadikan renungan itu. Baik. Ya. Insya Allah nanti di radio ini saya buatkan rak-rak buku nih Pak Rizal. Wah, iya. Itu sudah ada di luar tuh, di luar studio sudah ada. Tinggal masukkan aja ya. Tinggal menambahi koleksi bukunya lah. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi untuk para pendengar semuanya, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu tentunya di channel yang sama 107,7 MBS FM, dan yang bergabung melalui Facebook, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Minggu depan kalau ada mau komentar langsung silakan ya, kita diskusi saja. Barangkali saya bisa menjawab atau mengomentari balik. Itu sangat bagus sekali. Kayak tadi beberapa ya, ada 3 komentar itu dari para pemirsa di Facebook. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik. Ini juga bisa disaksikan secara offline ini Pak Rizal ya, karena kita live di Facebook otomatis tersimpan di Facebook juga. Barangkali ada masukan bisa komen juga di Facebook, baik Pak Rizal di Facebook saya atau di Facebook MBS FM sendiri. Baik para pendengar, saya mewakili segenap kru yang bertugas di 107,7 MBS FM. Saya Mahbub Junaidi di sini dan Bapak narasumber. Saya Rizal Mopit. Mohon pamit, mohon undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu, tetap di gelombang yang sama 107,7 MBS FM. Wahana syiar kajian dan nada Islami. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari kawasan Pondok Pesantren Mambaus Solkin, Jalan Kiai Haji Syafi'i, nomor 7, Suci, Manyar, Gresik. Inilah Madu Yaman Mambaus Solkin FM. Menggelegar di udara.